Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, tiada bandingannya. Engkau terlebih besar, Engkau terlebih mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku sembah, sembah dengan segenap hati ini. Sembah, hari ini kami berdoa di hadapan. Selidiki setiap hati kami satu persatu. Jangan biarkan satu pun di antara kami menjauh daripada Tuhan. Tapi bawa kami melekat dengan hati-Mu. Jangan izinkan satu pun dapat memisahkan kami dari pribadi-Mu Tuhan. Tapi biarlah setiap kami boleh senantiasa belajar semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin mengasihi Tuhan, memberi diri, senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah yang ku tahu, Kau jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat
yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layakku mau Kau menjaga hatiku, oh, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sebab hidup kami bukan tentang kami lagi, tapi semuanya tentang Kristus, semuanya tentang Yesus. Pagi hari ini saat kami masuk dalam hadirat-Mu, nyatakan hati-Mu Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami untuk senantiasa hidup untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, hidup untuk berdampak dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, pakailah setiap kami, tarik kami masuk dalam hati-Mu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, terima kasih Tuhan, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Tuhan memandang, namun Kau memandang. Terima kasih sampai ke dalam hati kami, hatiku. Setiap kami Tuhan, supaya kehidupan, mari nyatakan kerinduan-Mu. Tuhan ini layak kami tahu Tuhan, Kau terdekat sekalipun. Tuhan ini yes, Kau menjaga hatiku, oh ya Tuhan, supaya sembah, 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 oh, hanya dekat Tuhan saja, jiwa kami tenang, melekat dengan hati-Mu, mengenal isi hati-Mu, sampai akhir hidup kami. Oh,
kuasai pikiran kami, kuasai hidup kami ya Roh Kudus. Jama, jama, jama. Lebih lagi kami rindu akan nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, kekudusan-Mu ya Tuhan, penuhi setiap kami. Kekasih jiwa kami, satu-satunya yang termanis, satu-satunya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu dengan Roh-Mu, bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan, bawaku lebih lagi. Amin. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari katakan kerinduan-Mu saudara, lebih lagi katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi memang tinggal, nikmati hadirat-Mu, jamalah ya Roh Kudus. Amin. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Oh Rabaya Shalala. Amin, amin. Amin, amin. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku
tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Mari lebih lagi saudara. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan mengalir kembali, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Kami ya Tuhan, jamah-jamah setiap hati ini, ubahkan hati kami jadi seturut kehendak-Mu, jadi seperti yang Kau mau, jadi seperti yang Kau ingini. Lebih lagi kami mau mengasihi Tuhan, lebih lagi kami mau belajar mencintai Tuhan, mengasihi-Mu, mengikuti-Mu. Glory, glory, ya la ya shara ya rabo, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Kau Yesus, segalanya dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Lebih lagi nyatakan pujianmu saudara. Ku mau memujimu. Ini setiap kami Tuhan. Ku mau menyembahmu. Ku selalu hanya Yesus saja yang layak. Hanya Yesus saja yang mulia. Hanya Yesus saja yang terindah. Yes Lord. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Kami puji namamu Tuhan. Oh, ku mau menyembahmu. Ku selalu samamu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Oh, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Di setiap kami para penyembahmu Tuhan. Oh Rabaya Syakara Rabaya, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Rabasakara Rabayasa Abela Bela Bela Bela. Mama mujimu yes Lord. Yes. Ku mau menyembahmu. Selalu samamu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku mau memujimu. Kau yang kemuliaan. Lebih lagi saudara, dengan hati yang menyembah, ku mau memujimu. Ku selalu kemuliaan hanya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Sembah Dia. Angkat suaramu saudara. Masing-masing pribadi bersekutu. Yes. Bangun mesbah pujianmu. Ya. Belajar untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Yes. Yes. Ini kami Tuhan, anak-anakmu. Ya. Bawa roh kami terkoneksi dengan roh-Mu Tuhan pagi hari ini. Bawa kami terkoneksi dengan surga pagi hari ini Tuhan. Ya Rabasaka. Ya We love you, Jesus. We
mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Biar tidak hanya mulut kami yang memuliakan Engkau, tapi biarlah hati kami juga memuliakan Tuhan. Oh, kami sanjung Kau di tempat ini. Kami mau belajar menghormati Tuhan. Oh yes, yes, You are worthy, 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 worthy. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, my Prince of Peace. There is all I want to do. I give You praise, for You are my righteousness. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, my Prince
Lebih lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan. Amin. I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, we love you. I worship you, oh Prince of Peace. That is all I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian Tuhan, namamu besar. Nyanyi pujian bagi Yesus Tuhan, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Layak dipuji, layak diagungkan. Amin, amin. Luar biasa, Tuhan itu ajaib. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Dia akan menyaksikan. Silakan Pak Bobi Rianto. Seorang yang sangat cinta Tuhan dan diberkati dengan luar biasa. Dia akan kesaksian. Anaknya baru 10 tahun sudah bisa khotbah. Silakan Pak. Beri tangan untuk Tuhan Yesus kita. Amen. Yang Maria, yang Maria, yang Maria. Allah kita dahsyat. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kesempatannya Bu Maria dan juga semua yang di sini. Terima kasih terutama tentu pertama-tama kepada Tuhan Yesus untuk kasih setia dan karunia-Nya. Kita bisa bersama-sama di sini. Makasih Pak Adi adalah saudara, sahabat dan juga partner saya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Bobi Lianto. Umur saya 41 tahun. Istri saya Yuliana Nesia Angelina. Dan saya pastikan hanya satu sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kami diberkati 3 orang anak, 2 orang laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama Jaden Lianto umurnya 10 tahun. Kemudian Jason umurnya 8 tahun. Dan Janice perempuan umurnya 7 tahun. Saya tinggal di Kupang, NTT. Dan saya seorang businessman di bidang main business kami di developer. Membangun perumahan, tapi kemudian Tuhan percaya beberapa bisnis-bisnis lainnya dengan cara yang luar biasa oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kesempatan ini saya ingin saksikan sedikit tentang tentang saya di organisasi kami, organisasi yang kami sebut dengan
Kadin atau Kamar Dagang dan Industri. Kadin ini kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Chamber of Commerce and Industry. Kadin ini adalah organisasi di bawah Undang-Undang Nomor 1 yang membawahi seluruh asosiasi-asosiasi perusahaan bidang apapun itu. Jadi menjadi satu organisasi payung yang membawahi semua organisasi bidang perdagangan, industri dan lain-lain. Dan Bapak Ibu sekalian, 2 tahun lalu saya kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Kadin NTT ya, oleh karena kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin saksikan sebenarnya bukan karena saya terpilihnya, tapi di Kadin ini sebenarnya banyak unsur politiknya. Bahkan sebenarnya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu pemilihan ketua Kadin itu penuh intrik politik karena pemilihnya bisa politikus dan juga umumnya para ketua-ketua Kadin itu punya jalur politik. Kan satu hal dia bilang, Bobby, kamu siap-siap uang kira-kira 1 miliar. Karena kamu harus beli suara dari setiap daerah, dari kabupaten-kabupaten. Kalau enggak, ya minimal begitu. Kita kerjakan buat kamu. Nah, hal ini yang membuat kemudian saya berpikir bahwa, waduh, berarti kita mau menang, kita mesti sogok atau beli suara dari daerah-daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berdoa untuk hal ini. Ya, kemudian saya mendapat satu panggilan waktu saya baca di koran, saya sering baca tulisan di koran bahwa NTT itu adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia. NTT itu terdiri dari 1190 pulau. Ada 5 pulau besar, Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan majority dari kita adalah Katolik dan Kristen. Bapak Ibu sekalian, waktu setiap kali saya mendengar bahwa provinsi NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia, hati saya sebenarnya nggak menerima ini karena saya lahir di NTT. Walaupun saya sekolah kemudian di Surabaya, kemudian di luar negeri, tapi saya menyadari bahwa saya lahir di NTT dan saya dibesarkan oleh orang tua saya di NTT dengan kekayaan hasil dari alam NTT dan saya merasa berhutang kepada NTT. Tapi kemudian Tuhan melahirkan NTT di hati saya karena saya ingin saya kembali dan bangun NTT. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya pada perenungan doa saya baca tentang Daud dan Goliat. Saya ingat waktu Daud datang ke lembah Tarbantin. Pada waktu itu Daud dia tidak sedang pergi untuk berperang. Karena waktu saya berdoa saya bilang, Tuhan, apakah saya tidak pernah berpikir suatu hari saya mau jadi ketua umum Kadin. Tapi saya hanya seorang pengusaha biasa yang saya punya hati untuk NTT begitu. Kemudian waktu saya baca itu, ternyata Bapak Ibu sekalian, Daud waktu dia datang ke lembah Tarbantin itu ya, waktu ada peperangan antara Filistin dan Israel, Daud itu pergi bukan untuk menjadi seorang pahlawan perang atau pasukan perang. Daud pergi hanya untuk membawa roti saja untuk kakaknya dan menanyakan kakaknya baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu, ternyata keadaan di perang tempat itu adalah sudah 40 hari lamanya. Bangsa Filistin di sebelah bukit, bangsa Israel di sebelah bukit, dan mereka hanya menyiapkan pasukan dan tidak berperang. Hanya setiap hari pada saat bangsa Israel itu siap menyiapkan pasukan, kira-kira kayak orang lonceng depan, gerak, siap, gerak, atur pasukan, gerak, kira-kira begitu. Dan seorang Goliat turun ke lembah dan dia berteriak mencemooh bangsa Israel. Dia bilang, buat apa kalian pasang barisan begitu, ayo lawan saya. Ternyata 40 hari katanya pagi dan petang tidak ada satu orang pun yang berani maju untuk menghadapi Goliat. Semua ketakutan. Tapi hari itu, hari yang ke-40, Daud datang. Daud hanya mau antar roti, mungkin seorang anak kecil dia kalau datang, dia hanya datang antar roti. Ya, mungkin kalau anak kecil itu lihat kalau orang berkelahi di pasar, saya dulu kalau lihat orang, kita kepingin lihat. Mungkin Daud itu hanya mau berhenti sebentar untuk mau lihat kira-kira siapa yang menang. Tapi ternyata waktu dia berhenti mau lihat, dia dengar Goliat berteriak satu hal yang sama
sama firman Tuhan katakan. Tapi hari itu begitu dia dengar. Jadi saya mendengar bahwa ini apesnya Goliat sebenarnya. 40 hari Goliat tidak ada yang lawan. Dia selalu ditakuti oleh semua orang. Tapi hari yang terakhir itu pas ada Daud. Goliat ini saya bilang ini hari apesnya Goliat. Apesnya Goliat kenapa? Karena Daud mendengarkan. Coba kalau Daud gak dengar, coba kalau Goliat hari itu dia gak sempat ngomong, Daud habis kasih mungkin dia pulang. Setelah dia pulang urusannya beda. Tapi problemnya adalah Daud mendengarkan. Dan pada saat itu Daud bilang begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Yang berani-berani mencemooh barisan tentara Allah yang hidup. Berubah katanya. Dia bukan bilang barisan tentara Israel lagi. Tapi dia bilang berani mencemooh barisan tentara Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, NTT ini mayoritas adalah Kristen dan Katolik. Waktu saya dengar itu, saya merasa bahwa bukankah NTT itu adalah barisan tentara Allah. Tapi kenapa dikatakan kita provinsi termiskin ketiga? Padahal saya sudah keliling NTT. Kami punya kekayaan alam yang luar biasa. Kami punya budaya yang luar biasa. Mohon maaf. Saya mau sampaikan seperti kalau saya membandingkan kayak di Jawa Timur. Jawa Timur punya beberapa bahasa. Bahasa Jawa, mungkin bahasa Surabaya, atau bahasa Madura yang agak lain berbeda. Tapi nggak banyak, paling beberapa nggak bisa dihitung dengan jari. Tapi di NTT kami punya budaya yang begitu banyak. Kami punya 70 bahasa. 70 bahasa. Ya. Dan berbeda-beda, budaya berbeda-beda, bajunya berbeda-beda, kainnya. Mohon maaf, kalau di Jawa kita hanya kenal namanya batik. Ya toh? Batik itu hanya cuma atas dua, batik cetak atau batik tulis. Lebih mahal batik tulis karena ditulis pakai tangan, kira-kira begitu, handmade. Tapi di NTT kita punya kain tenunan yang beribu-ribu macam jenisnya. Setiap daerah, setiap suku beda-beda kekayaan kita. Dan tenunan itu nggak main-main. Dia lebih sulit dibuat daripada batik. Mohon maaf karena saya bilang saya sudah lihat cara buat batik. Orang 1 minggu, 1 bulan bisa jadi. Orang buat tenunan berbulan-bulan itu mereka harus dianyam, ditenun seperti itu. Dan kata tenunan itu dipakai Tuhan di firman Tuhan pada saat dia menciptakan firman Tuhan katakan bilang di dalam kandungan ibumu aku menenun engkau. Artinya ini kata yang paling tinggi. Tuhan bilang bahwa pada saat menciptakan kita itu bukan hanya mengelukis dengan gampang tetapi menenun dengan teliti kita semua. Bapak Ibu singkatnya panggilan saya confirm saya maju untuk Ketua Umum Kadin. Saya sampaikan ini kepada papa saya tentang visi yang Tuhan taruh. Papa, saya akan maju sebagai calon ketua umum. Nah, kebetulan papa saya seorang yang aktif melayani di FGB MFI, Full Gospel Businessman Fellowship International bersama Pak Adi. Ya, Pak Adi dan teman-teman yang menjangkau papa saya di Kupang waktu itu. Dan papa saya aktif juga di Kadin. Dan papa saya bilang begini, Bobby, kamu gak bisa maju ketua umum Kadin. Saya kaget. Beliau bilang, kamu ini kan full gospel. Kamu kemana-mana kesaksian tentang Tuhan. Kita pergi melayani kesaksian. Kamu mau jadi ketua umum Kadin, kemudian nanti kamu akan sogok, kamu akan bayar ketua-ketua. Apa yang bisa kamu saksikan dari hal itu? Saya bilang, Papa, kalau memang ini dari Tuhan, maka kita pakai cara Tuhan. Hah? Cara Tuhan maksudmu apa? Jadi kamu berani, kamu gak usah bayar-bayar, beli suara. Ya kalau memang dari Tuhan, ya kita lakukan seperti itu. Dan papa saya bilang, mungkin karena papa saya sudah menyaksikan setiap 5 tahun itu uang bertebarangan di setiap musyawarah Kadin. Dan papa saya bilang, oke, kalau memang begitu oke. Tapi ingat kamu siap kalah. Karena setiap kali siapapun yang menang, ya itu harus berikan uang yang lebih banyak. Karena memang ini yang terjadi. Bertahun-tahun, ya setiap 5 tahun kalau musyawarah pemilihan ketua umum, itu umpamanya ketua yang sini kasih 10 juta, yang sini kasih 20 juta. Siapa yang paling tinggi ya suaranya lari ke sana kira-kira. Jadi bukan hanya lobbynya ada 3. Lobby pertama adalah
pendekatan biasanya lewat bupati-bupati, gubernur dan pejabat-pejabat, jaksa dan lain-lain. Lobby yang kedua adalah uang. Sedangkan lobby visi itu sudah nggak ada guna lagi katanya. Nggak perlu lu ngomong-ngomong hebat, pokoknya duit you hebat pasti duduk menjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah itu kami lakukan. Ada waktu 1 tahun lebih. Bapak Ibu, saya mulai keliling NTT. Saya mulai keliling NTT dari setiap kabupaten. Apa yang saya lakukan adalah saya bagi visi tentang yang saya sebut dengan kebangkitan ekonomi NTT kepada teman-teman Kadin. Kemudian saya ajak mereka bergabung di chapter-chapter kami full gospel. Jadi kalau pagi saya pergi ketemu, malam saya undang makan malam, kemudian kami sharing kesaksian di chapter meeting. Kesaksian sharing firman. Jadi kami mulai jangkau teman-teman Kadin masuk ke full gospel. Dan orang full gospel ini, yang FGB Men ini, saya ajak juga ke Kadin. Dan proses itu kami lakukan keliling di setiap daerah, kami buka chapter-chapter baru di setiap daerah dan juga orang baru. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan Bapak Ibu. 3 bulan sebelum akan musyawarah daerah untuk pemilihan saya Ketua Umum Kadin, 70% dari ketua-ketua Kadin di kabupaten kami ada 22, semua sudah menjadi presiden chapter dari Full Gospel Businessman Fellowship. Dan mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat. Jadi ini sebenarnya perjalanan pelayanan penginjilan ya, dan juga jadi saya melihat seperti jalan yang sudah terbuka. Yang tadinya pikir nggak mungkin, impossible. Kenapa? Karena saya sudah keliling dulu itu politikus semua. Jadi nggak mungkin kita ajak visi karena pasti mereka mikirnya duit dan kepentingan politik mereka. Tapi kali ini kita sudah ganti dengan pengusaha takut Tuhan, ya. Nah, sisa 30% yang belum. Bapak Ibu sekalian, dalam proses perjalanan ini kemudian saya melakukan deklarasi bahwa saya maju calon ketua umum. Ternyata tidak sampai di sini. Ada 2 masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya belum sempat melaporkan ini kepada Bapak Gubernur kami bahwa saya akan maju calon ketua umum. Ternyata begitu saya deklarasi, maka ada 4 senior, mereka bergabung, mereka semua mendeklarasikan untuk maju ketua umum Kadin untuk melawan saya. Dan ini senior-senior yang punya bank dan yang lain-lain. Dan saya sudah tahu arahnya kemana, mereka pasti menggunakan cara lama yaitu menggunakan uang. Bapak Ibu apa yang terjadi? Mereka pergi ketemu dan mereka minta dukungan gubernur. Dan gubernur sudah katakan, ya kamu jadi ketua umum Kadin. Kamu, jadi gubernur sudah menunjuk. Kebetulan di NTT, gubernur kami namanya Pak Victor Bungtilu Leskodat. Beliau seorang yang tegas, disiplin ya. Kalau mungkin Bapak Ibu dengar berita tentang sekolah jam 5 pagi ya, dari NTT, kalau dia sudah saklek seperti itu nggak boleh ada orang lawan. Pokoknya sampai dimanapun dia tabrak di situ. Dan kalau dia sudah bilang ini ketua umumnya, ya sudah pasti itu, nggak mungkin lain. Jadi teman saya begitu dengar di lingkungan gubernur, dia telepon saya, Bobby, gawat Bobby, gawat. Kenapa? Gubernur sudah dukung ini orang senior jadi ketum, gawat, kamu nggak mungkin lagi. Bapak Ibu waktu saya dengar, herannya memang saya kaget. Oh, artinya saya kok terlambat, saya nggak pernah saya pergi ketum. Tapi saya kok nggak takut, nggak ada satu ketakutan karena saya bilang ini visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya nggak takut untuk hal itu. Dan saya mulai berdoa dan saya ambil waktu 3 hari saya berpuasa. Dan hari ketiga saya pergi ketemu Bapak Gubernur. Memang saya coba melobi lewat beberapa teman-teman Bapak Gubernur untuk membagikan visi ini. Tapi saya pilih hari Rabu Bapak Ibu, karena setiap hari Rabu gubernur berbahasa Inggris. Kita semua ngomong bahasa Inggris kalau hari Rabu. Dan pas hari Rabu itu tidak banyak kepala dinas yang mau ketemu, karena disuruh harus pakai bahasa Inggris. Jadi saya pilih hari Rabu karena moodnya agak bagus ya, karena dia jarang marah pakai bahasa Inggris Pak. Jadi hari Rabu pas setelah puasa itu saya ketemu, saya sharing sama Bapak Gubernur. Secara singkat saya mau bagikan walaupun kami ngobrol cukup banyak. Saya sudah tahu karena begini, 2-3 hari sebelum saya ketemu ada satu teman baik saya, dia seorang komisaris utama Bank NTT dan dia seorang yang sangat dekat dengan gubernur. Dan dia bilang, Bobby saya akan fight buat kamu, saya akan ketemu Bapak Gubernur.
Dia pergi, dia bicara dulu dengan Bapak Gubernur. Dia bilang, Pak Gubernur harusnya begini, Bobby itu begini, begini, begini. Dan Bapak Gubernur bilang begini, Bobby itu bagus, tapi dia masih muda. Suruh dia tunggu 5 tahun lagi. Oh baik Pak, baik Pak. Jadi waktu dia balik dia ngomong sama Bobby, sorry saya nggak bisa bantu. Nggak mungkin sudah, Pak Gub suruh lu tunggu 5 tahun. Saya bilang nggak apa-apa kok, terima kasih. Saya tetap mau ketemu Bapak Gubernur untuk bagi visi ini. Kemudian saya ketemu Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, wah itu kesempatan saya ngomong sama beliau mungkin 1 jam sampai kesaksian Daud dan Goliat sama beliau. Seperti yang saya sikson, Daud dan Goliat. Saya dalam hati, waktu itu ada staf ahlinya di samping. Staf ahlinya goyang kepala. Ini baru pertama kali, pendeta aja kalau ketemu beliau nggak pernah ngomong sharing firman Tuhan karena takut. Orangnya bisa ini. Ini Bobby Lianto datang sharing firman, ketemu kesaksian dan lain-lain. Dan saya bilang, Bapak Gubernur, ini saya sudah keliling dan saya tahu Kadin selama ini kepentingannya politik. Sebenarnya Kadin ini bisa membawa yang kita sebut dengan kebangkitan ekonomi NTT. Tapi yang terjadi adalah politikus semua. Gubernur saya goyang kepala. Dan Bapak, saya punya berita baik. Kenapa? Saya sudah keliling semua NTT Pak. Dan kita sudah ganti semua ketua-ketua daerah, kali ini bukan politikus saja. Tetapi mereka adalah seorang pengusaha, punya hati cinta Tuhan untuk kebangkitan ekonomi NTT. Dia goyang kepalanya lebih kuat lagi nih. Tapi Bapak, siapakah yang akan maju ketua umum Kadin? Tidak harus saya, siapapun. Tapi saya mau ketua umum harus punya hati dan punya komitmen untuk bangun NTT. Bukan kepentingan hanya jadi politikus, bukan kepentingan untuk cari proyek, tapi kepentingan adalah kebangkitan ekonomi NTT. Dia mulai goyangnya agak pelan-pelan. Dan saya bilang dalam bahasa Inggris, saya bilang, so this is not about me, sir. Ini bukan tentang saya. This is about the NTT economic revival, saya bilang. For me, I can wait even 5 or 10 years. Saya bilang, untuk saya masih bisa tunda 5-10 tahun, saya masih sangat muda. Tapi untuk satu kebangkitan ekonomi NTT, ini hal yang kita tidak bisa tunda, saya bilang. Bapak Ibu, dengan cara Tuhan tiba-tiba gubernur ini tunjuk bilang begini, kamu yang jadi ketua umum Kadin NTT. Wah, saya sendiri kaget karena belum pernah ada orang bisa merubah sikap dia yang dia sudah tunjuk orang terus dia rubah. Tapi Bapak Ibu belum sampai di sini. Karena kemudian tidak semudah itu, karena bukan dia telepon orang itu dan dia bilang kamu berhenti ganti Bobby. Enggak. Dia ternyata diam-diam dia memberikan dukungan saya, tapi dia tidak ikut campur di dalam pemilihan itu. Dan apa yang terjadi, saya singkat lagi, 2 menit lagi. Bapak Ibu, tim yang sebelah, mereka kemudian keliling ke daerah masing-masing. Hari H waktu musyawarah, mereka datang ke hotel, mereka panggil ketua-ketua daerah, kemudian mereka dealing sama mereka. Mereka tawarkan 50 juta rupiah per kabupaten. Bapak Ibu, saya bagaimana bisa tahu karena saya sudah ada teman tim yang di dalam yang cek itu. Tapi mereka tolak dan mereka bilang tidak. Wah, karena hari pertama ditolak 3 hari kita. Hari kedua mereka naikkan 75 juta per kabupaten. Tetap ditolak. Hari ketiga mereka culik beberapa orang bawa ke klub biasa, naik klub. Dan mereka naikkan menjadi 100 juta satu kabupaten. Nah Bapak Ibu, ternyata 100 juta pun mereka tolak. Yang tawarkan tim sukses itu marah dan bilang, emangnya Bobby Lianto itu kasih berapa? Mereka pikir pasti Bobby Lianto ini kasih lebih banyak, makanya mereka nggak mau pindah. Dan mereka bilang, supaya kamu tahu ya, Bobby Lianto itu kasih 0. Dia tidak kasih uang sama sekali. Tapi dia keliling daerah, dia bangun daerah kami, ya, dan dia komitmen untuk berkeliling. Kami sudah terlanjur dukung kepada dia. Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada beberapa kabupaten, ya ada 30% yang berhasil diculik dan mungkin dinegosiasi atau saya nggak tahu. Tapi tim sukses saya kemudian bilang, Bobby gak bisa. Mereka karena punya hati dan mereka sudah capek, mereka panggil saya dan Bobby begini, saya tahu kamu FGB Man, kamu kesaksian, begini aja, kamu duduk diam-diam di sana, saya sudah kumpul uang dengan teman-teman, jadi tim sukses ini karena saking takut, mereka kumpul uang sendiri dan mereka mau eksekusi sendiri ke 30% yang
tidak di kita begitu. Karena dia bilang apa? Kamu bayangkan kalau mereka berubah, maka ini bisa-bisa semua ini bisa berubah. Karena siapa yang nggak mau terima uang? Waduh, waktu mereka kasih masukan ke saya, sebenarnya ini niat baik mereka untuk supaya saya menang. Tapi saya bilang, brother, coba kamu pikir, ini kalau kita kasih satu orang saja, terus bagaimana saya bisa berdiri terus saya bersaksi bahwa ini dari Tuhan. Ini dari uang kamu, bro. Saya bilang terima kasih. Bro, kita tetap percaya aja kalau ini dari Tuhan. Maka kita akan berdiri dan katakan ini kebangkitan ekonomi NTT yang Tuhan rancangkan buat kita semua. Bapak Ibu, mereka lemas, padahal mereka bilang, tangan kamu nggak usah kotor, kami yang kotor, katanya begitu. Saya bilang enggak, Tuhan mau kita sama-sama bangun NTT, nggak usah bermain. Bapak Ibu, dengan cara Tuhan ternyata pada hari terakhir, mungkin ada beberapa yang mau, tapi mayoritas nggak mau. Nah, ada 22 kabupaten. Kalau mereka mau menang, mereka harus bisa memenangkan minimal 12 atau 13 kabupaten. Rupanya mungkin mereka nggak berhasil. Hari H tiba-tiba mereka menyatakan mereka mengundurkan diri semua. Dan oleh karena kasih Tuhan, saya terpilih secara aklamasi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin kesaksian ini bukan untuk suatu, tidak ada hal satupun yang saya bisa sombongkan. Karena saya tidak pakai kekuatan saya dan keuangan saya sama sekali. Tapi ini murni karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan buat Nusa Tenggara Timur dan buat hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tolong Pak, tolong Bu, doakan dia. Soalnya dia akan pergi setelah ini. Gak apa-apa, didoakan. Ayo kita semua doakan dia. Karena sungguh-sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua tangannya ke dia. Ayo semua dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh. Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Bobby. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pilih Bobby secara aklamasi sebagai ketua Kadin. Nanti ada jabatan-jabatan lagi yang Tuhan mau percayakan Bobby untuk Indonesia. Tuhan bilang asal engkau jujur dan setia dan tidak mengkhianati bangsamu, Tuhan akan pakai kamu terus. Saya lihat bisa jadi menteri nih kalau saya lihat sih ya. Kamu akan menang. Saya juga lihat ada jabatan seperti menteri atau ada jabatan seperti gubernur dan masih ada jabatan-jabatan lain. Karena engkau juga mau jabatan ini untuk memenangkan banyak jiwa dan untuk menjadi kesaksian bahwa hidup Yesus ada di hidupmu. Bahwa Tuhan Yesus ada di hidupmu dan engkau akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Engkau juga akan lebih memperlebar lagi full gospel. Saya juga di full gospel tapi bagian wanita. Jadi saya tahu bagaimana kita menjangkau banyak jiwa. Engkau juga akan banyak di sosial. Saya melihat di sosial juga. Bisa juga nanti menteri sosial nih saya lihat sih. Saya nggak tahu tergantung nanti Pak Ganjar yang jadi presiden gitu ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Bobby. Apapun yang dia kerjakan selalu di dalam rencana-rencana Tuhan. Selalu di dalam rencana-rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya lihat kamu lagi nunduk begini. Saya lihat Tuhan Yesus datang ngurapin kepala kamu. Ya, dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus bilang jadilah berkat. Jadilah besar untuk memuliakan namaku kata Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami serahkan Bobby, Tuhan yang bimbing, Roh Kudus, dia mengikuti Roh Kudus dan pasukan malaikat menjagai dia kemanapun dia pergi sehingga dia berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bu Maria, doain. Amin. Ya. Saudara kalau full gospel kesaksiannya hebat-hebat saudara. Ya, saya dulu aktif tapi di wanitanya saudara ya. Sekarang kita, saya mau khotbah tentang Musa. Saudara, kita hidup
ada di dalam rencana Tuhan, saudara. Ya, setiap hidup kita seharusnya di dalam rencana Tuhan. Dan kalau kita patuh, kita taat, pasti apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Ya, seperti kayak Bobby juga punya iman, saudara. Dia masih muda, saudara. Kalau masih muda ya jangan hidupnya menyimpang ke kiri ke kanan, saudara. Sebab kalau menyimpang ke kiri ke kanan bisa janji Tuhan ini tidak terjadi atau tertunda. Jadi belum tentu rencana Tuhan itu bisa selesai, saudara. Tapi kalau masih muda masih ada kesempatan, saudara. Ya, kita bicara soal Musa, saudara. Ya, saya suka Musa, saudara. Saya kalau baca di Alkitab, aduh Musa bagaimana saudara ya. Musa hatinya begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang dia hatinya begitu lemah lembut. Ya, bahkan waktu Tuhan Yesus datang kedua kali nanti ada Musa sama Elia. Berarti sangat dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi janji Tuhan kepada Musa enggak sampai seluruhnya, saudara. Ya, kalau baca saya sedih juga loh. Tuhan menjanjikan Musa tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, ya. Tapi setelah dalam perjalanan Musa yang begitu dahsyat, begitu penuh mujizat ya. Itu Musa tuh nabi yang besar, saudara ya. Tuhan memperlihatkan mujizatnya tuh waktu membawa bangsa Israel ya lewatin laut ya, lewatin itu saudara ya. Itu kita nggak lihat di nabi-nabi yang lain, saudara. Nggak lihat, saudara, tetapi begitu dahsyat ya. Tetapi banyak keluh kesah. Bangsa Israel juga masih keras kepala, saudara ya. Begitu dahsyat. Sampai terakhir Tuhan memperlihatkan Musa ya tanah Kanaan itu, tapi hanya diperlihatkan, saudara, dan Musa nggak masuk, saudara. Ya, kita kalau bisa jangan seperti itu, apalagi di sini yang masih muda-muda, saudara ya. Ya, seperti tadi juga kan Bobby, nanti bisa jadi menteri, saya percaya itu akan terjadi, saudara. Ya, pokoknya kalau kita takut Tuhan, semua janji Tuhan terjadi. Ya, nah Musa. Coba kita baca soal Musa satu-satu, saudara. Kita baca Keluaran 32 ayat 11. Saya banyak pakai ayat, saudara. Soalnya kalau ngomong terus dibilang, nggak pakai ayat, saudara. Ya, jadi kita sekalian belajar. Keluaran 32, 11 ayat 14 ini hatinya Musa, saudara. Bayangin ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Saudara, Musa begitu dekat dengan Tuhan ya, bahkan dia bisa melunakkan hati Tuhan, saudara. Ya, kalau tadi Bobby bisa melunakkan hati Pak Leskodat, saudara, itu teman saya juga, saudara ya. Kita teman. Itu bisa melunakkan ya. Musa bisa melunakkan hati Tuhan, saudara. Kita kalau berdoa aja Tuhan tolong belum tentu dijawab Tuhan ya. Ini Musa begitu dekatnya ya bisa melunakkan hati Tuhan, saudara. Ya, bahkan Musa dapat perintah Allah yang 10 itu ya bisa berhadap-hadapan waktu ketemu Tuhan tuh di atas gunung. Ya, begitu dekatnya, saudara. Ya, begitu dekatnya dia bisa melunakkan hati Tuhan. Terus kita baca lagi Keluaran 34 ayat 6 sampai 9. Keluaran 34 ayat 6 ya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Bahkan Tuhan lewat, saudara. Berseru ya. Ya. Dan berseru ya. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan berlimpah kasihnya dan setianya. Terus ayat 7. Ya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Terus, baca lagi, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Terus ayat 9. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Allah, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun kami bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kamu dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Saudara, dia bisa ngomong sama Tuhan, dia bisa nego. Pertama, dia bisa menggunakan hati Tuhan. Kedua, dia bisa nego, bahkan dia bisa bilang, Tuhan berjalan aja di depan kami. Ya, Tuhan jalan di depan kami tinggal ngikutin Tuhan. Saudara, zaman dulu bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, saudara ya. Kalau malam tiang api, kalau
itu pagi siang awan saudara, dia bisa nego sama Tuhan saudara. Begitu dekatnya. Coba ya, terus kita baca lagi 2 Tawarik 30 ayat 9 saudara. 2 Tawarik 30 ayat 9. Nah ini. Nah dia juga ngomong nih, karena bila mana kamu kembali Tuhan, ini Musa ya. Maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat kasihan dari orang-orang yang menawan mereka. Sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali padanya. Ini Tuhan ngomong ya. Tuhan itu gak akan memalingkan wajahnya. Ya, Tuhan yang memalingkan wajahnya, firman Tuhan bilangnya kalau kita kembali sama Tuhan. Ini kenapa? Karena bangsa Israel begitu tegar tengkuk. Saudara, bangsa Israel itu sudah melihat mujizat. Sudah banyak melihat mujizat. Ya, bahkan sudah dibebaskan dari Firaun, saudara. Sudah dibawa keluar tapi masih mengeluh, saudara. Masih bersungut-sungut. Ya, kita kebanyakan seperti itu, saudara. Kita lupa kalau Tuhan tuh mengasihi kita. Tuhan udah memenangkan kita dalam perkara. Tuhan udah membuat kita menang-menang dari banyak hal. Tapi kita masih mengeluh, masih kita nggak percaya, masih tidak menghormati Tuhan, saudara. Ya, kadang kita lebih banyak mengeluh, bahkan kita nyalain Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang kita kalau ada problem, kemarin saya ketemu satu orang, saudara, dia bilang dia nyalain Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak ini? Padahal perbuatan dia yang menyebabkan keadaannya seperti itu, saudara. Kita banyak begitu, kita selalu bilang Tuhan nggak menolong. Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menjawab doa saya. Padahal Tuhan ada. Tuhan menolong sebenarnya saudara. Tetapi kalau doa kita salah, posisi kita salah, ya keadaan kita salah, kita harus berbalik dulu kepada Tuhan. Baru Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita. Jangan kita di jalan yang salah, terus kita tetap berdoa yang salah. Kalau Bobby tadi bilang dia tidak mau main duit saudara, dia mau ini kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan genapin doa orang yang benar saudara. Ya Tuhan genapin yang benar saudara. Jangan takut saudara. Kalau kita bersama Tuhan jangan takut. Ya, Bobby juga dikasih hikmat sama Tuhan tuh. Untuk ketemu-temu jadiin presiden chapter semua sudah dibangun lagi. PD Full Gospel itu kalau ketuanya namanya presiden chapter. Sudah namanya keren, presiden chapter. Ketua cell group sebenarnya saudara, ketua grup ya. Tapi kalau businessman ya kita businessman itu keren saudara ya. Seperti itu, jadi mereka semua, terus banyakkan orang yang belum takut Tuhan. Ya, mereka bisa dengar firman Tuhan, langsung jago. Terus jago ngomong, jago khotbah saudara. Karena semuanya diajarin saudara. Saya dulu ada temen baru saudara, dia punya toko, dia angkat jadi presiden chapter. Megang mic gemeteran saudara. Begitu udah berapa bulan langsung berapi-api, karena kita dilatih saudara. Ya, cara menangin jiwanya juga kita nggak nginjil di jalan-jalan. Bertobat enggak, kita ajak ke chapter kita ajak ke cell group kita. Cell group Full Gospel itu kita kalau mau pergi, kita makan-makan saudara. Full Gospel enggak pernah pelit saudara, selalu memberi. Ya enggak? Sebab kita pengusaha. Jadi kita kumpulin orangnya, ajak makan saudara. Enggak usah ngajak apa, pokoknya kita undang makan. Habis makan-makan dia dengar firman, terus kita ngobrol-ngobrol. Ada lagi, bikin lagi seperti itu. Lama-lama dia jadi ikut, bukan gereja. Tapi bisa menangin banyak jiwa saudara. Ya. Dan semuanya pengusaha saudara. Yang gak jadi pengusaha bisa jadi pengusaha sono. Karena kan ketemu orang-orang pengusaha diajakin join saudara. Seperti itu ya. Nah ini dibilang kalau kita balik Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajahnya saudara. Sebenarnya Tuhan saat ini gak pernah malingin wajahnya saudara. Karena kalau kita berdoa lama gak dapat jawaban apa, kita mesti koreksi. Pertama mungkin doa kita salah. Kedua, mungkin kita bukan orang yang benar, kita orang yang salah. Dan ketiga, keadaan kita yang salah. Ya, kita berdoa supaya begini-begini, padahal Tuhan bilang ini bukan rencana Tuhan. Ini rencanamu, tapi Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan akan bawa kita ke dalam rencana Tuhan, baru kemudian doa-doa kita dijawab Tuhan. Ingat, hidup kita harus dalam rancangan Tuhan. Kalau kayak Bobby dia tahu, dia udah dapat visi, dia harus bisa jadi ketua. Nah, dia masuk dalam rencana Tuhan. Dan kita dibimbing oleh Roh Kudus saudara. Mungkin tanpa sadar, hidup kita itu kita gak sadar saudara. Tetapi kita selalu dibawa Roh Kudus. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Kita bisa mendengar suaranya, kita taat mendengar firmannya, kita dibawa, dipimpin. Ya, anak Tuhan hidupnya harusnya dipimpin Roh Kudus. Harusnya dipimpin oleh Tuhan. Enggak hidup jalan sendiri. Dan kita tahu kalau sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, berarti itu bukan dari Tuhan saudara. Ya,
Kalau mungkin ya, kita mungkin jadi ketua apa, karena bukan dari Tuhan, itu bisa ambrak, bisa luntur, bisa rontok, bisa bangkrut saudara. Kita harusnya hidup di dalam rencana Tuhan supaya fondasinya kuat. Kalau dalam rencana Tuhan, ada apa-apa, Tuhan menolong kita. Tapi kalau bukan dari Tuhan, bukan rancangan Tuhan, bukan fondasinya dari Tuhan, bisa runtuh, bisa hancur, bisa bubar, bisa bangkrut saudara. Seperti itu ya. Kita baca Daniel 9 ayat 9. Masih terus. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Nah, ini Daniel. Ya, Daniel terus bilang sama jemaat ya. Dia bilang gini, Tuhan kami tuh ada kesayangan, ada keampunan walaupun kami telah memberontak. Jadi kita manusia seringkali jatuh dalam dosa. Manusia nggak ada yang sempurna. Musa bilang nggak ada manusia yang kebal sama dosa. Tetapi kita terus berusaha. Dan kita juga bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita menyerah pada kehendak Roh Kudus, kita bisa berjalan. Kalau berjalan dipimpin Roh Kudus, kita nengok ke kanan. Roh Kudus bilang, jangan lurus, kita lurus lagi. Kalau dipimpin Roh Kudus, kita nengok ke kiri. Roh Kudus bilang, itu dosa, kita nengok lagi ke depan. Terus dipimpin saudara. Tidak ada manusia yang kebal dosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, tetapi kita bisa dipimpin Roh Kudus. Kalau kita memberontak terhadap Tuhan, berarti sebenarnya kita ingin keinginan hati kita saudara. Tetapi Tuhan Allah yang menyayangi dan Allah yang maha pengampun. Jadi kita adalah kesayangan Tuhan dan kita diampuni saudara. Ya, jadi jangan takut kalau misalnya kita lagi lemah, kita bilang Tuhan gak kuat, tolong, pasti kuat. Sudah pasti kuat karena kita minta perlindungan Roh Kudus. Ya, kayak tadi Bobby juga mungkin dia bergumul saudara. Bergumul ya, apalagi buka chapter tuh 20 cabang. Wah, dahsyat banget gitu ya. Kalau bukan dipimpin Tuhan gak bisa gitu saudara. 3 bulan loh ya. Bilangan 20 ayat 12-13 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, waktu saya baca ini saya sedih saudara ya. Musa memimpin begitu banyak bangsa Israel menggerutu. Saudara, ini keadaan kita seperti ini saudara. Kalau kita lagi berjalan, kalau keadaan kita banyak yang menggerutu. Kalau keadaan kita sepertinya tidak tenang. Kalau keadaan kita sepertinya kita tidak boleh lost control. Saudara, seorang pemimpin ya, apalagi kalau nanti kita punya jemaat atau punya persekutuan doa, kita harus jadi contoh. Saudara, Musa kenapa dibilang? Karena Musa karena udah banyak bergaul dengan Tuhan, ya udah banyak dekat sama Tuhan, dia aja masih lost control. Makanya Musa dibilang apa? Tidak menghormati kekudusanku. Musa dibilang tidak menghormati kekudusanku di hadapan Tuhan. Saudara sedih gak? Cuman tidak menghormati. Ya, tingkatannya lebih tinggi lagi sudah. Sekarang zaman anugerah. Kalau kita salah, kita minta ampun. Salah minta ampun terus. Tapi zaman waktu itu ya tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ya, dan tidak percaya kepadaku. Sebenarnya Musa percaya sudah, tetapi kadang-kadang dia lupa. Sama seperti kita saudara, kalau kita udah ditolong Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah yang besar, kita masih bilang, Tuhan kok gak nolong, Tuhan kok tidak menjawab, Tuhan kok tidak ada terobosan, tidak menerobos doa-doaku. Seperti itu sudah, padahal Tuhan pasti menolong sudah, tetapi posisi kita salah saudara. Musa tidak menghormati kekudusan. Musa ngapain kok tidak menghormati kekudusan Tuhan? Ya, dia depan banyak orang Israel. Musa lost control saudara. Jadi dia sebenarnya tidak taat. Waktu Musa disuruh pukul batu cuma diketok, tapi dia mukul saudara. Ya, jadi itu beda visi. Ada yang tidak taat saudara. Ya, cuman seperti itu aja Tuhan bilang Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Jadi kita hati-hati saudara kalau kita udah dibawa ke next level lebih lagi, kita seorang pemimpin, kita seorang hamba Tuhan ya, kita harus hati-hati saudara. Ya, hati kita itu harus benar-benar terjaga. Saudara, kemarin saya mendengar seseorang saudara cerita. Dia ketemu dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini mengiring dia supaya nyumbang ke dia saudara. Saya melihat banyak yang seperti ini saudara. Hati-hati saudara. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita lagi gak ada uang, kita gak boleh pakai kekuatan sendiri. Sepertinya kita bilang sama jemaat, itu Tuhan bilang harus berkatin aku gitu. Gak boleh saudara. Ya, saya kalau terima berkat saya tahu. Ya,
Saya tahu orang ini akan memberkati saya, tapi saya nggak pernah ngomong sudah sebab saya tahu pasti terjadi. Jadi kita tidak boleh menggiring ya persepsi kita tuh supaya orang itu nyumbang kita, saudara. Ya, itu sama juga duniawi, sama juga seperti Bro Bobby bilang, kita pakai gini, pakai kekuatan, saudara. Waktu itu dia cerita dia ketipu, kemudian utangnya mau diganti sama tanah. Terus dia nggak mau tanah itu, saudara. Dia bilang dia mau beli, mau diapain. Hamba Tuhan ini menggiring. Udah aja kasih hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini bilang, di siapa? Kasih ke saya, nggak boleh, saudara. Hamba Tuhan nggak boleh seperti itu, saudara. Nanti nama Tuhan tidak dipermuliakan. Apalagi hamba Tuhan menggiring, minta sumbangan, bilangnya gini. Tuhan bilang kamu disuruh Tuhan untuk ngasih ke aku. Aduh nggak boleh, saudara. Nggak boleh, saudara, ya. Apapun kita harus bergumul sama Tuhan, saudara, tidak boleh seperti itu, saudara. Hamba Tuhan bukan minta-minta jadi jelek-jelekin Tuhan, saudara. Ya, kita di full gospel kita diajari memberi, saudara. Ini kok ngomongnya full gospel lagi ya? Kita diajari memberi, saudara. Kalau saudara kita nggak ada, kita yang traktir. Tidak boleh melanggar kekudusan Tuhan, saudara. Saya nggak mungkin rincin satu-satu, saudara. Tetapi engkau mengerti, kalau melanggar kekudusan Tuhan artinya melanggar firman Tuhan. Ya, hamba Tuhan ngomong, kelihatannya hamba Tuhan. Kelihatan dia disuruh Tuhan, tapi itu nggak boleh, saudara. Ya, saya ketika dapat berkat, saya tahu ini orang akan berberkati, tapi saya nggak bilang apa-apa. Pelayanan aja biasa, saudara. Pokoknya tiba-tiba Tuhan jamah, dia akan berkatin, saudara. Kita juga nggak perlu ngomong di mimbar, oh kita lagi perlu rumah. Nggak usah, saudara. Kalau orang mau kasih rumah, kasih aja rumah, saudara. Kalau orang mau kasih mobil, kasih aja mobil. Jadi kita nggak perlu bilang kita perlu mobil, saudara. Ya, ketika saya dikasih mobil saya ada, saudara. Tapi waktu itu mobil saya jelek, saudara. Karena saya memang gak perlu mobil juga, saudara. Ya kan saya hamba Tuhan, kadang suruh dijemput. Waktu saya pakai mobil jelek, teman saya bilang mobil lu jelek, bikin malu gua. Jadi dibeliin, saudara. Seperti itu, saudara. Ya. Saya punya HP, kita makan di restoran, di hotel, saudara. Semua naruh HP-nya dikeluarin, di satpam. Semua HP-nya iPhone. Saya hamba Tuhan, saudara, nggak bisa pakai gaptek. Pakai aja, waktu itu pakai Nokia yang jadul, saya nggak tahu berapa. Terus dia lihat, waduh, apa si Ming, saya teman, jadi walaupun saya pendeta dipanggilin nama. Ini si Ming HP-nya jelek banget, bikin malu kita. Ntar kan kita mau ketemu sama menteri. Dilihat begitu, saudara. Dilihat seperti itu, saudara. Terus besoknya dia rundingan. Si Ming kasih duit beli HP yang benar. Aduh, besok kalau kita ketemu sama ini malu. Bayangin, saudara. Teman saya yang satu lagi bilang, jangan. Dia kalau dikasih duit dia nggak akan beli HP, disimpan katanya. Dia soalnya terkenal hemat pelit katanya, dia nggak perlu gitu-gituan. Jadi dibeliin, saudara, yang baru, saudara. Saya pakainya aja belum bisa, sudah belajar, tahun depan diganti lagi, saudara. Harusnya seperti itu, jadi Tuhan yang menyediakan, saudara. Bukan kita yang minta-minta, tetapi hidup kita harus baik, harus benar, harus melayani Tuhan. Dengan benar, melayani jemaat dengan benar. Jangan lihat jemaatnya kaya, dideketin, jemaat miskin enggak, saudara. Padahal yang jemaat yang kaya itu yang pelit, saudara. Yang kalau didodoin gak pernah ngasih duit, gak pernah ngasih persembahan, oh dia gak peduli, saudara. Sedangkan kalau yang miskin bisa nganter-nganter, bisa kasih makanan, saudara. Ya, kadang mereka begitu menghormati hamba Tuhan. Saya gak nyindir di sini ya. Ya, jadi kalau ada yang begitu sama Ibu Maria bertobat ya. Saya mah abis ini pulang ke Jakarta, saudara. Bertobat ya. Ya, bertobat ya. Saya gak dipesan sama Ibu Maria, lu orang baru datang. Kita mah jarang kontek-kontekan, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Ya, jadi jangan sampai melanggar kekudusan. Nah, saudara, Musa, kita baca lagi, Musa umurnya panjang, saudara, Ulangan 34, saudara. Nah, Musa dikasih umur panjang, ya, bayangin dari muda. Ya, nih, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, Musa matanya belum kabur, saudara, ya. Terus kekuatannya masih segar, saudara. Meninggal umur 120 tahun, bayangin, saudara. Dari kecil, Musa diselamatin sama Tuhan. Waktu masih bayi mau dibunuh, saudara. Ya, diselamatin ya sama Tuhan lewat anaknya Firaun. Lewat putrinya Firaun, anak putrinya Firaun. Terus Musa diselamatin terus, saudara. Diselamatin, saudara. Tetapi Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Jadi Musa cuma diperlihatkan aja, ya. Wah, tanah yang penuh susu dan madu, tanah Kanaan. Ya, setelah itu Musa dipanggil pulang, saudara. Bayangin. 120 tahun. Kita lihat Yusuf, saudara, sebentar. Khotbah sebentar. Yusuf, Kejadian 41 ayat 46. Nah, bedanya Yusuf. Coba kalau kita perhatikan Yusuf dari kecil sama, malah dia lebih dibully, saudara. Kalau Musa, ketemu orang dia berantem, bahkan dia bisa bunuh, saudara, waktu dia belum kenal Tuhan, dia bisa kuat.
Yusuf dibully saudara, ya karena Yusuf lemah. Ya sama hidupnya saudara, Yusuf ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Waktu janji Tuhan pertama terjadi kepada Yusuf itu dimulai umur 30 tahun. Sudah umur 30 tahun, sama. Yusuf juga dibully umur 30 tahun. Kita lihat kejadian 50, sudah ini tadi 40 ya. Yang 46, kejadian 50 ayat 22. Ayat terakhir saudara. Yusuf berumur, kejadian 50 ayat 22. Kejadian 50 ayat 22. Oh masih loading gak apa-apa. Saudara, janji Tuhan kepada Yusuf itu terjadi semuanya. Dari kecil dia tetap dilindungi ya. Walaupun dia dijatuhin ke sumur, dia gak mati saudara. Dia dijual sebagai budak, dia mempermuliakan nama Tuhan. Dia di penjara, kepala penjara senang sama dia karena hidupnya baik, jujur, benar saudara. Terus diangkat. Karena dia tidak pernah mempermalukan nama Tuhan. Imannya setia dan dia jujur saudara. Itu Tuhan pakai Yusuf. Terus sepanjang hidupnya semua janji Tuhan terjadi. Bahkan ketika dia ngomong, dia bilang dia dapat penglihatan bulan dan bintang tunduk kepada dia, saudara. Itu kan mama dan papanya nunduk. Marah-marah semua. Apakah kakak-kakaknya marah? Emangnya kamu siapa? Kenapa orang tua bisa nunduk sama kamu? Bintang-bintang itu artinya kakak nunduk semua. Apapun yang Tuhan dapat penglihatan itu terjadi saudara. Semua kakak-kakaknya ya orang tuanya tunduk kepada dia saudara ketika dia jadi asisten raja saudara ya. Semua janji Tuhan terjadi kepada Yusuf digenapi sampai akhir hidupnya, bahkan sampai dia punya anak cucu. Nah, dia nih. Adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya dan Yusuf hidup 110 tahun. Yusuf hidupnya 110 tahun, Musa 130 tahun saudara. Musa 120 tahun, beda 10 tahun. Tapi janji Tuhan semua terjadi kepada Yusuf sampai akhir hidupnya. Bahkan anak cucunya berlimpah-limpah, anak cucunya kaya raya, anak cucunya hidup di dalam kelimpahan sudah, di dalam kekayaan. Karena kan dia wakilnya menteri saudara. Di dalam wakilnya menteri bukannya perdana menteri, wakilnya raja saudara. Ya, beda. Yusuf tidak selalu ingat firman Tuhan, dia selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam rencana Tuhan, tindakannya bijaksana. Ya, kalau Musa dia gampang marah, emosi, brek. Orang yang gampang marah, yang emosi, hati-hati saudara. Ya, Musa bisa tiba-tiba pecahin loh batu saudara. Padahal Tuhan gak suruh, karena dia kesel lihat keadaan dia pecahin saudara. Itu padahal loh batunya itu dari Tuhan loh, dia harusnya menghormati. Ya, udah dituliskan dia harusnya menghormati. Tapi karena dia sesuatu yang marah, dia pecahin saudara. Dan itu tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan udah kasih saudara. Ya, kita tidak seperti itu saudara. Ya, hidup kita boleh seperti Musa tetapi karakter kita jangan seperti Musa. Itu masih duniawi saudara. Ya, kalau Musa waktu lari dia pernah membunuh orang saudara, itu belum di dalam Tuhan saudara. Tetapi ketika dia di dalam Tuhan karakter kita harus berubah. Saudara kita hamba Tuhan, orang biasa, pemimpin apapun, ketika karaktermu tidak berubah, itu ada akibatnya saudara. Ya, kita bisa lihat beberapa contoh anak-anak Tuhan saudara. Hidupnya kelihatannya bagus, suka nyumbang saudara, tapi korupsi. Ujung-ujungnya kena KPK saudara. Ujung-ujungnya seperti itu kelihatannya anak Tuhan. Kaya raya suka nyumbang saudara. Kita gak sebutin namanya suka nyumbang saudara, ditangkap KPK saudara. Ya, gak ada hubungannya sudah, selama kita hidupnya tidak di dalam Tuhan, kita tidak aman. Selama hidupnya tidak di dalam rancangan Tuhan, itu iblis bisa nyerang saudara. Jadi hiduplah yang kudus, yang benar, yang jujur, hiduplah di dalam rancangan Tuhan. Jangan kita bangga, oh kita pengusaha kaya raya tapi hidupnya gak di dalam Tuhan. Satu kali bisa kena pajak, masuk penjara saudara. Ya, jadi kita hidup yang benar saudara. Seperti itu aja ya. Dan kita mau janji Tuhan itu terjadi saudara. Kalau kita hidupnya dosa lagi, oh minta ampun, dosa lagi minta ampun, itu tertunda-tunda ya sampai umur kita tua gak jadi saudara. Musa seperti ini saudara, Tuhan ampunin ya. Tapi kan waktunya jadi gak semuanya terjadi, gak semuanya tercapai janji Tuhan.
Kita mau semua janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya. Terus kita bilang, manusia lemah selalu dosa. Iya, dosa Tuhan ngerti, tapi kalau dosa yang disengaja nggak bisa, saudara. Ya, misalnya kita nih udah enak nih, aduh duitnya korupsi. Di sini nggak ada korupsi, saudara ya. Soalnya nggak ada yang pegawai negeri. Keenakan, Tuhan tegur, biarin. Ntar udah mau tua baru kita minta ampun, toh kita masuk surga. Nggak gitu, saudara. Begitu sudah besar lupa, saudara ya. Mau lepasin nggak bisa, sudah. Aduh duitnya sekian. Aduh berapa triliun kita masuk. Aduh rugi banget nih kalau ini kita bisa nabung-nabung. Terus kita bisa nyumbang-nyumbang. Udah dah nggak ada yang tahu. Ya Tuhan bongkar. Kenapa? Karena Tuhan sayang jiwa kita. Saudara kalau kita lihat orang-orang yang Kristen. Yang ketangkep, yang kena. Karena kenapa? Satu, Tuhan sayang jiwanya. Kalau dia sampai tua korupsi mati masuk neraka, saudara. Jadi di tengah-tengah Tuhan bongkar karena Tuhan sayang jiwanya. Jadi dia bertobat, dia masuk penjara, dia bertobat, dia selamat, saudara. Karena Tuhan sayang jiwa-jiwa. Kita ini yang sekarang ini berlomba-lomba, full gospel juga berlomba-lomba memenangkan banyak jiwa supaya masuk surga. Ya, kalau iblis berlomba-lomba mencari jiwa supaya masuk neraka, saudara. Jadi kita berlomba-lomba sama iblis. Nah, karakter kita harus berubah, tidak seperti orang duniawi lagi, saudara. Kalau kita karakternya sama kayak orang duniawi lagi, kita sama kayak iblis, saudara. Ya, tidak lahir baru. Ya, meskipun kita pelayanan, meskipun kita menyembah, meskipun kita khotbah, meskipun kita banyak nyumbang, nggak ada, saudara, sama. Ya, jadi kalau kita mau rencana Tuhan masuk, hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah dalam rancangan Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya akan bernubuat global, saudara. Kalau mau rekam boleh, ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Waskadayara barase bahadayara barase. Terima kasih Tuhan. Di sini ada beberapa orang yang bilang gini, oh pantesan doanya gak dijawab-jawab Tuhan. Oh gue gak bener lah, ngaku dosa deh ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mulai sekarang kita berjanji, kita mau hidup benar. Kita mau hidup tulus, kita mau hidup di dalam rancangan Tuhan. Tidak mau hidup sengaja di dalam dosa. Tuhan ampuni kami kalau kami dulu tidak mengerti firman-Mu. Mulai saat ini Tuhan, kami mau menggenapi semua janji Tuhan di dalam hidup kami sampai pada akhirnya kami pulang ke surga. Kami tidak mau menunda-nunda Tuhan, waktu-Mu tinggal sedikit lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Waskarayara barase bakadayara barase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Waskarayara barase. Terima kasih. Saya dapat penglihatan begini saudara, seperti kayak ada tabrakan. Ini di luar kota saudara. Orangnya masuk rumah sakit tapi tidak meninggal. Kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dari kecelakaan ini Tuhan. Jauhkan kami dari rancangan-rancangan yang bukan daripada iblis. Kami minta perjalanan kami dilindungi oleh pasukan malaikat. Kami pergi atau kami pulang selamat. Karena saya melihat ada kecelakaan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Waskarayara barase. Saya melihat ada rumah saudara, ya. Kalau di sini yang pengen benar-benar punya rumah, ya, saya nggak tahu bisa nyicil atau beli cash atau dikasih gratis. Tuhan bilang engkau pasti punya rumah, ya. Atau mau punya rumah baru, engkau pasti punya. Karena saya melihat ada gambaran rumah saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bahadayara barase, Bahadayara barase. Saya sih melihat yang PD ini bisa jadi gereja kecil saudara. Saya nggak tahu nanti ada siapa hubungin Ibu Maria, dia bilang Bu jadi gereja aja Bu. Kita akan bagaimana Ibu Maria kolaborasi sama nggak tahu gimana, seperti ada gereja yang akan kolaborasi sama Ibu Maria, ini akan jadi gereja saudara. Mungkin gereja rumah saudara, tapi nanti banyak undang nabi-nabi, banyak undang hamba-hamba Tuhan, banyak undang rasul-rasul, banyak undang penginjil ya dan yang lain-lain, dan ini akan besar saudara. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan ada berkat-berkat saudara, ada berkat-berkat di tempat ini. Ada banyak pengusaha-pengusaha datang di tempat ini memberkati. Ada banyak ibu-ibu, saudara, ada seperti nanti kebaktian kaum ibu akan datang memberkati tempat ini saudara. Tempat ini tidak akan kekurangan. Tempat ini penuh air yang segar. Tempat ini penuh air yang bersih, yang bisa diminum saudara. Air bicara firman Tuhan di sini bisa diminum, bisa menyegarkan jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Waskarayara barase. Saya melihat ada satu mobil saudara, kalau engkau
rindu pengen punya mobil, itu bisa dapat. Atau engkau mau ganti mobil baru, itu bisa dapat saudara. Karena saya melihat ada sebuah mobil dan Tuhan bilang, Tuhan janji orang-orang ini akan dapat saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Baskara Yara Barasa. Saya juga melihat kata-kata pengangguran. Di sini yang pengangguran, Tuhan kasih kerjaan saudara. Entah engkau benar-benar nganggur gak ada kerjaan atau engkau nganggur tidak kentara. Ya, ada orang kerja tapi sebenarnya gak dapat duit saudara. Ya, kerja tapi gak dapat gaji. Kerja tapi gak dapat untung saudara. Ini sepertinya pengangguran tidak kentara. Tuhan akan berubah hidupmu. Tuhan akan berkatimu sehingga ada berkat-berkat masuk ke dalam rumah perbendaharaanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Waskaraya Rabarase. Terima kasih Tuhan, saya melihat ada perjalanan beberapa keluar kota. Ya, Tuhan berkati mereka perjalanannya beberapa keluar kota, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan juga bilang Tuhan akan memberkati NTT. Tuhan akan memberkati orang-orang di NTT. Tuhan akan membuat mereka berbalik lagi ke jalannya Tuhan. Ya, tidak minum mabuk lagi, tidak pakai obat-obatan lagi, tidak mungkin juga nggak ada klub-klub malam lagi kali. Ya, Tuhan bilang mereka akan berbalik, bertobat dan Tuhan akan memberkati NTT. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Waskaraya Rabarase. NTT juga akan menjadi salah satu pilihan Tuhan jadi pariwisata yang bagus di sana. Ya, pariwisata yang bagus, pariwisata. Saudara kalau mau invest ke NTT nih saudara. Nanti tanah-tanahnya mahal nih karena akan ada pembangunan hotel-hotel bintang 5, semuanya akan jadi bagus, akan jadi salah satu wisata yang bagus setelah Bali. Karena saya melihat Tuhan akan memberkati NTT. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Waskaraya Rabarase, Waskanaya Rabarase. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karuniamu dan anugerahmu, buat firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Jadikan kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi ajari kami untuk menjadi pelaku firman. Biar kami hari-hari ini senantiasa didewasakan di dalam Yesus. Kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami mau menabur di rumah ini Tuhan, di rumah Tuhan. Kami mau memberi dengan ketulusan, dengan sukacita yang terbaik kami berikan untuk Tuhan kami yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, persembahan sudah bisa dijalankan. Bapak Ibu kita akan memperhatikan beberapa pengumuman. Ya, Kak Lukas, silakan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini bisa memberikan persembahan di rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, bisa memberikan persembahan di situ untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga Senin depan kita kembali di jam yang sama, di tempat yang sama dengan hamba Tuhan yang berbeda, yang diberkati dan diurapi Tuhan lebih lagi. Tetap jam 8, jangan lupa ajak teman-teman, saudara semuanya untuk hadir di tempat ini. Bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Juga Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami, Galeria Ministry, YouTube, Instagram, juga WA Center. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada. Hingga kita sama-sama menjadi berkat dan diberkati Tuhan di persekutuan Galeria Ministry ini. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak, di akhir ibadah ini kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapak sudah berfirman kepada kami akan mengingat firman-Mu dan akan menindaklanjuti di dalam hidup kami. Saat ini Bapak, kami mau pulang, ibadah sudah selesai, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih. Kita angkat tangan semua saudara. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah usaha dagangmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah seluruh keluarga besarmu. Yang percaya kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, amin.